Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Gufron dengan NPM 20100710044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Sistem Transmisi Manual pada Sepeda Motor. Nah, berikut adalah prinsip dasar dan gambar pada sebuah transmisi manual pada sepeda motor. Yang pertama, dapat kita lihat pada gambar itu ada perubahan momen, yaitu gigi yang benar berputar lebih lambat dan momen bertambah. Sistem transmisi merupakan sistem yang meneruskan tenaga atau engine yang dimulai dari ruang bakar sampai roda penggerak, yang menghasilkan momen putaran dan kecepatan. Selanjutnya ada beberapa fungsi transmisi manual pada sepeda motor. Yang pertama itu mempunyai fungsi menyalurkan momen dari mesin engine ke roda. Yang kedua, mentransfer tenaga mesin ke penggerak. Yang ketiga, ada meningkatkan momen putar pada unit sepeda motor. Yang keempat, memutuskan dan menyambung kembali putaran mesin ke roda penggerak unit. Yang kelima, mengubah kecepatan gerak dan torsi. Yang terakhir, ada memiliki fungsi menyamatkan tenaga yang didistribusikan ke roda penggerak. Selanjutnya ada komponen transmisi manual pada sepeda motor. Untuk dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan, untuk jenis komponen transmisi manual pada sepeda motor itu ada dua jenis. Yang pertama ada bagian gearbox, yang kedua ada peralihan gigi. Nah, selanjutnya ini sistem transmisi manual pada bagian gearbox, yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama meliputi input shaft, kedua input gear, ketiga output shaft, keempat ada output gear, kelima ada speed gear, keenam ada conveyor gear, yang terakhir ada cylinder gear. Nah, selanjutnya pada bagian peralihan gigi ada memiliki beberapa bagian komponen transmisi manual. Yang pertama ada tuas transmisi, yang kedua ada selector arm, yang ketiga ada oversize arm, yang keempat ada arm spring, yang kelima ada selector pin, yang keenam ada shift port. Nah, selanjutnya ini ada beberapa fungsi dari komponen bagian gearbox. Fungsi dari poros input. Salah satunya untuk menangkap putaran dari kopling atau saluran ke gearset di dalam transmisi. Sedangkan dalam poros output memiliki fungsi yaitu batang besi berbentuk silinder yang terletak di belakang input shaft. Dan selanjutnya ada gearbox, counterbox, dan silinder gear. Memiliki fungsi untuk menghidupkan speed gear yang akan selalu berputar karena counter gear juga berputar. Untuk counter gear ini berfungsi untuk distributor roda gigi yang berperan untuk memilih percepatan transmisi. Selanjutnya ada fungsi dari komponen bagian perpindahan gigi. Untuk tuas transmisi dan selector arm dan oversize arm itu memiliki fungsi
sebagai input yang digunakan pengendara motor untuk mengatur kecepatan transmisi. Untuk selektor arm itu mempunyai fungsi untuk menekan atau mengungkit tuas transmisi. Sedangkan oversafe arm itu berfungsi untuk mencegah agar putaran selektor drum tidak berlebihan. Selanjutnya ada arm transprin dan selector pin dan save row. Pada arm transprin ini memiliki fungsi untuk menahan agar tidak terjadi pembalikan pada putaran selektor drum. Nah, untuk selektor drum pin ini mempunyai fungsi sebagai media untuk memutar selektor drum, dan shift shock memiliki fungsi untuk memindahkan posisi sliding gear agar bisa terkait dengan salah satu speed gear. Nah, selanjutnya adalah cara kerja sistem transmisi manual pada sepeda motor. Untuk cara kerja sistem transmisi manual pada sepeda motor ini memiliki transmisi motor secara manual yaitu mengubah gigi dengan tuas gigi dan mengoperasikan kopling. Kemudian gigi yang lebih rendah memberikan torsi lebih besar, sedangkan gigi yang lebih tinggi memberikan kecepatan lebih tinggi. Dan juga pengendara memilih gigi sesuai dengan situasi saat berkendara. Mungkin itu dari salah satu cara kerja pada sistem transmisi manual pada sepeda motor. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul yang kedua, yaitu sistem transmisi manual pada mobil. Sistem transmisi manual pada mobil ini merupakan sistem transmisi manual yang mekanismenya memungkinkan pengemudi untuk mengontrol perpindahan gigi secara manual. Hal ini biasanya melibatkan penggunaan kopling atau tuas persneling untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan torsi yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada sistem transmisi manual mobil mempunyai beberapa fungsi transmisi. Yang pertama yaitu mampu menggerakkan kendaraan maju dan mundur dengan pedal tanpa harus mengoper gigi untuk keperluan parkir maupun sekedar mundur lewat gigi R atau refresh. Yang kedua, ada aliran tenaga yang terpusat pada pores propeller shaft atau pengoper transmisi. Selanjutnya memiliki gaya atau putaran mentransmisikan kendaraan melalui motor kopling agar melepaskan gaya lebih merata dan sebagainya. Selanjutnya adalah gambar dari komponen transmisi manual pada sepeda motor yang dapat kita lihat seperti di layar ini, memiliki bagian-bagian komponen pada sistem transmisi manual mobil. Selanjutnya ada beberapa jenis komponen pada sistem transmisi manual mobil. Yang pertama yaitu skor
procedure atau sering disebut penyesuaian gigi. Ini merupakan terletak pada gigi transmisi, mempunyai fungsi untuk pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama. Yang kedua ada poros input yang memiliki fungsi untuk membantu memutar gigi dalam gearbox kendaraan. Yang ketiga ada shift fork atau yang kita sebut sebagai garpu pemindah, mempunyai fungsi utama pada komponen shift fork untuk pemindahan gigi sesuai pada sumbunya. Selanjutnya ada tuas persneling. Pada tuas persneling ini memiliki fungsi yaitu memudahkan pengemudi untuk melakukan perpindahan gigi transmisi berdasarkan posisi dan kebutuhannya. Selanjutnya ada shift link curve atau tuas penghubung. Tuas penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara shift fork dengan tuas persneling. Selanjutnya ada bak transmisi yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan oli transmisi serta sebagai wadah bearing transmisi dan poros. Selanjutnya ada input shaft yang memiliki fungsi untuk menghubungkan langsung dengan kopling kendaraan. Selanjutnya ada output shaft yang memiliki fungsi sebagai wadah persneling dan membantu proses perpindahan torsi dari transmisi ke bagian gigi terakhir. Selanjutnya ada counter gear yang memiliki fungsi sebagai pengunci agar output shaft bisa berputar dan memberhentikan pada saat kendaraan dijalankan. Selanjutnya ada reverser gear. Bagian ini mengubah putaran pada output agar mobil bisa dijalan mundur. Selanjutnya ada main bearing atau bantalan yang mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya gesekan pada saat transmisi dijalankan di permukaan komponen pada saat proses transmisi berjalan. Selanjutnya ada wadah transmisi yang mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat penampung oli transmisi, pelindung semua komponen transmisi. Selanjutnya ada bak pemanjang yang mempunyai fungsi sebagai pelindung komponen output shaft yang memungkinkan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Yang terakhir adalah speedometer gear yang mempunyai fungsi penggerakan kabel agar kecepatan mobil saat dikendarai tidak dapat diukur. Nah, mungkin itu tadi jenis-jenis komponen sistem transmisi manual pada mobil dan fungsinya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem transmisi manual pada mobil. Yang pertama yaitu kontrol pengemudi. Dan kedua efisien bahan bakar. Ketiga ada perawatan biaya lebih murah. Selanjutnya pemeliharaan remote. Dan selanjutnya ada kekurangan dari sistem transmisi manual mobil, yaitu pada saat kemacetan lalu lintas mungkin akan sedikit mengganggu pengguna mobil yang baru mencoba atau belajar menggunakan mobil dengan transmisi manual. Selanjutnya kesalahan pengemudi. Mungkin pada saat penggunaan mobil transmisi manual, pengemudi seringkali
kesusahan sehingga menyebabkan kesalahan pada saat pengoperasian. Selanjutnya, kekurangannya ketersediaan untuk belajar. Selanjutnya ada kekurangan aksesibilitas. Nah, berikut adalah cara kerja pada sistem manual mobil. Pada sistem transmisi manual mobil bekerja dengan prinsip dasar perpindahan gigi secara manual yang dilakukan oleh pengemudi. Yang pertama itu kopling tidak boleh dipencet atau dalam arti posisi netral saat kendaraan berada dalam posisi netral dan mesin berjalan. Selanjutnya, kopling dalam keadaan dipencet ketika mengemudi ingin mengganti gigi dan menginjak pedal kopling. Ini memutuskan koneksi antara mesin dan transmisi. Selanjutnya pemilihan gigi. Pemilihan gigi ini dapat dilakukan pengemudi untuk menggunakan tuas perpindahan gigi untuk memilih gigi yang sesuai pada saat pengendaraan. Selanjutnya, pada saat kopling dilepas secara bertahan untuk menghubungkan mesin ke mesin dengan transmisi, dan dari daya mesin diubah oleh transmisi sesuai dengan perbandingan gigi yang dipilih. Karena ini menggerakkan roda kendaraan dan membuat pergerakan maju atau mundur. Selanjutnya, pada saat kecepatan kendaraan berubah, pengemudi menginjak pedal kopling, memilih gigi yang diinginkan dan dilepaskan kopling untuk memastikan kendaraan beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan. Mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan terkait cara kerja pada sistem transmisi mobil. Nah, mungkin cuman itu saja yang dapat saya jelaskan terkait sistem transmisi manual pada mobil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.